Dina terkait dengan konsep pembangunan Bulu Hawar, kami atas nama pemerintah daerah Agung Rana, tadi ada juga saya dengar waktu percakapan di YouTube tadi terkait leading sektornya. Iya, benar. Kami pemerintah berharap tentu yang menjadi leading sektor dari pengembangan kawasan wisata rohani Bulu Hawar itu adalah masyarakat. Dalam hal ini adalah sektor yang mendorong dan mendukung. Jadi apa yang diinginkan masyarakat Bulu Hawar diwujudkan di Bulu Hawar, itu pemerintah kabupaten siap mendukung dengan ketersediaan anggaran yang ada tentunya. Cakap-cakap cerdas penuh inspirasi, bercerita, bertukar pikiran untuk masa depan, menuju keberhasilan dan kebaikan. Cerdas itu nama programnya. Cerdas, cakap-cakap cerdas penuh inspirasi. Cerdas menerapkan temuan Judith Glaser PhD tentang conversation intelligence, bahawa cakap-cakap cerdas bisa meningkatkan imunitas dan mendorong daya cipta. Pokoknya kita bicara tentang berbuat kebaikan. Analgin Ginting sebagai obor penerang orang Karo untuk bisa lebih terang kepada semua kita ini. Camat kami pal, enda go ikut gua gelarna ikut bekerja sama untuk membangun Desa Bulu Hawar Eda. Maka dari sisi pemerintah, enda teguh kusungkun kam, ugakin enda konsep lu si perlu bagi kami. Silakan Palko. Jadi bujur bas kesempatan sehingga diberikan duman kami. Memang agak sulit kami masuk bas acara si Sindai. Di YouTube. 3 kali kami keluar masuk suruh lah banci. Jadi terkait dengan rencana pengembangan wisata rohani Desa Bulu Hawar, merupakan satu rangkaian dari visi Bupati Deli Serdang. Deli Serdang periode 2019-2024 mempunyai visi mewujudkan Kabupaten Deli Serdang yang maju, berdaya saing, religius, dan rukun dalam kebinekaan. Kami ibas menyahuti visi Bupati, melihat potensi Silit Ibas Kecamatan Sibolangit Enda secara keseluruhan itu ada 2, Pak. Dengan potensi pertanian makanan wisata. Dapat dikembangkan lah untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera di Kecamatan Sibolangit. Sebab Bapak Bupati juga 3 kecamatan Sereban Gomlaha pemerintah Kabupaten sedang ambil bagian dalam pengembangan wisata. Makanya kami bersama Pendeta Wilson pada saat itu merasa bahwa Kecamatan Sibolangit yang notabene alamnya saja sudah layak untuk dijual, kenapa tidak pernah diajak atau dikembangkan. Betul sekali. Jadi di tahun 2019 lah aku salah, kami soan ke Modraman waktu diterima oleh Sekum yang lama. Kenapa soan ke Modraman? Menurut kami Desa Bulu Hawar tidak bisa dilepaskan dari GBKP. Iya, sejarah GBKP hari. Jadi pada saat kami soan ke Modraman, Pak Sekum itu menerima dengan baik, Pak. Dengan baik dan menyahuti apa yang kami sampaikan. Dan beberapa tindak lanjut sehingga dilaksanakan kami dengan rencana besar pengembangan kawasan wisata rohani. Setelah kami bertemu Ras Modraman, kami sampaikan ke Bupati secara lisan dengan pada saat Jadi
lead Isahuti Pak pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang melalui terbitnya peraturan Bupati pada saat saya terkait dengan kawasan pengembangan wisata. Oke. Sibolangit ada 3 masuk desanya yang awal, Ah, Desa Bulhawar, Cinta Rakyat, 4 Desa Bulhawar, Sukamaju, Cinta Rakyat, dan Negeri Gugung. oke. Pengembangan kawasan ini nggo perbutkan satu peraturan Bupati. Artinya nggo perbutkan tentu kita berharap lebih tentunya daripada Iya. hanya cakap-cakap saja bagai Pak. Tentu pasti akan didukung oleh rencana-rencana penganggaran tentunya. Sebab adalah didukung dengan penganggaran itu nonsen, tidak akan mungkin bisa terjadi. Jadi Adina terkait dengan konsep pembangunan Bulhawar, kami atas nama pemerintah daerah Agung Rana tadi ada juga saya dengar waktu percakapan di YouTube tadi terkait leading sektornya. Iya, benar. Kami pemerintah berharap tentu yang menjadi leading sektor dari pengembangan kawasan wisata rohani Bulhawar itu adalah masyarakat. Dalam hal ini adalah sektor yang mendorong dan mendukung. Jadi apa yang diinginkan masyarakat Bulhawar diwujudkan di Bulhawar, itu pemerintah kabupaten siap mendukung dengan ketersediaan anggaran yang ada tentunya. Oke. Di dalam pembangunan Bulhawar, Adina kami sampaikan di beberapa pertemuan itu harus memang ada 3 pilar pembangunan di dalamnya. Pemerintah, masyarakat, dan GBKP tentunya. Iya. Mulai si icakapkan 3 pembicaraan dai. Bahwa harus memang betul-betul matang sebab melalui bagi katandu pendai kubegi melalui kejadian-kejadian di daerah-daerah objek wisata itu terjadi chaos antara masyarakat dengan pemerintah. Bagaimana biar Pak Cakap? Warenda ini tidak terjadi hal tersebut. Kenapa? Karena tema yang kita usung adalah pengembangan kawasan wisata rohani. Ada kata rohani, makanya kami sampaikan ke masyarakat Bulhawar. Ini nilai yang kita jual adalah nilai historis rohani. Betul. Bukan GBKP sebetulnya. Kalau saya kemarin di Bulhawar, Injil diberitakan pertama kali untuk masyarakat Karo. Pertama kali untuk masyarakat Karo itu ada di Bulhawar sudah 100 berapa tahun kemarin yang terakhir. Ya, 1820 bikin. Jadi ya. Lebih kurang 131 tahun lah ya. Jadi waktu kami audiensi dengan Bupati juga, Pak. Bupati seperti itu, artinya leading sektornya tetap ke masyarakat. Karena dan sasarannya adalah kesejahteraan masyarakat Bulhawar secara umum. Artinya ketika nanti kawasan Bulhawar ini sudah berkembang menjadi satu objek destinasi wisata rohani, tentu akan banyak pengunjung yang datang. Tanda kutip dari sektor ekonominya tentu mengantar uang lah. Mengantar uang, Pak Lokal, Pak. Jadi karena seperti yang kami sampaikan tadi juga, Pak, bahwa tujuan orang itu rekreasi, ingin apa tadi istilah itu tadi recreation, rekreasi, mendapatkan sesuatu yang baik, sesuatu yang baru, semangat. Tentu ketika orang mau datang berkunjung tentu ada hal-hal yang baru, hal-hal yang dianggap oleh orang yang datang itu tidak ada di tempat lain. Betul sekali. Tim Grand Design yang dipimpin Bang Boy itu sudah kami lihat kemarin sudah dipaparkan dengan jelas oleh Bang Boy dan timnya. Itu memang kalaulah memang terwujud seperti itu memang sungguh luar biasa. Betul sekali. Beberapa kali melihat Grand Design tersebut, itu saya merinding, Bang. Iya. Wow, luar biasa sekali kalau memang itu bisa terwujud di Bulhawar. Tapi memang saya sangat sependapat juga dengan yang disampaikan pembicara tadi bahwa
pembangunan fisik dan pembangunan manusia itu memang harus jalan. Harus jalan, ya. Selama ini banyak kita lihat pembangunan fisik bagus, tapi kalau tidak didukung dengan sumber daya manusia yang baik, saya kira itu tidak akan bermanfaat dan tidak akan berguna. Contoh bagi daerah-daerah objek wisata yang ada yang lain kita lihat, yang utara khususnya lah. Ya. Ketika kita datang ke satu objek wisata, banyak situ yang mintain duit. Iya. Kita juga tidak relevan. Kalau di Belitung, di Bali yang kami sampaikan tadi itu memang, saya juga sudah pernah ke sana. Itu memang masyarakatnya juga menyambut baik. Terus betul sekali. Harga-harga yang dijual juga itu relevan. Benar sekali, Pak. Benar sekali. Ya. Bukan hanya ingin sekali ke situ, tapi ingin berkali-kali. Jadi kita berharap juga tentu Desa Bulu Hawar memang masyarakat kita yang di Bulu Hawar ini memang dari itu masih butuh terus untuk sosialisasikan terkait dengan rencana besar ini. Itu itulah, Pak. Kalau tidak, karena seperti yang saya bilang tadi, sentral ini masyarakat. Betul sekali. Oleh pemerintah di sana, apapun yang dibangun oleh GBKP di sana, tapi kalau masyarakat Bulu Hawarnya mindsetnya belum berubah dari pola pemikiran yang lama, itu mungkin bisa terjadi. Itu beberapa kali pertemuan di Bulu Hawar juga kami sampaikan. Yang pertama dengan kebersihan lingkungan. Kenapa? Karena kalau berseraan sampah dan segala macam itu nggak akan mungkin bisa menjadi daya tarik. Yang kedua, keramahan masyarakatnya. Betul. Dan juga kalau nanti sudah menjadi destinasi wisata rohani, yang menjadi agak berat karena ada wisata rohaninya, ada kata rohani di situ. Iya benar. Kalau kita wisata-wisata biasa, saya kira itu nggak terlalu menjadi apa. Karena ini nilai rohaninya ini GBKP juga. Benar sekali, Pak. Akan di Bulu Hawar kami sampaikan merupakan cerminan dari masyarakat GBKP. Jadi kalau seumpamanya masyarakat nanti setelah kita kembangkan menjadi objek wisata rohani, masyarakatnya mencerminkan sesuatu yang buruk, tentu akan menjadi citra buruk juga. Iya. Memang harus sinkron. Harus bersinergi antara pemerintah, masyarakat, dan GBKP tentunya sebagai pihak yang tidak bisa lepas dari desa. Iya. Jadi pertama lebih Pak Camat impal kukan minggu sekali rimpal kita sebabnya litka jenda bergagurusinya itam busenari ya remama kubana. Jadi ya mudah dengar kok kamsi di asangku maka rimpal kita lebih Pak Camat. Jadi adik kuidah dari sejarahna uga maka nggo erlalana perhatian pemerintah Kabupaten Deli Serdang edar kita kan pertemuan duras modramenta maka jenari dipesan saralisan Pak Upati untuk mengangkat potensi Kecamatan Sibolagit pertanian dan pariwisata, dan itu disambut dengan Pak Upati dan ditetapkanlah 4 desa, salah satunya tadi adalah Bulu Hawar menjadi desa yang akan dibangun. Atas nama katakanlah aku pertua ka atas nama warga GBKP, warga Kalak-Karo Pekri Nempalku, Pak Camat, melala bujur lebih bandu, wakaf kampe, ya secara iman kuidah dipakai Tuhan untuk menjembatani edah, gelah terjadi hubungan yang sangat erat antara masyarakat Bulu Hawar, GBKP, raspe pemerintahan Deli Serdang. Jadi kedua, kena teku bahwa aku sangat setuju, memang bahwa leading sektor dae adalah masyarakat. Leading sektor adalah masyarakat, apalagi pemerintah juga sudah menetapkan itu melalui BUMDes, NDC teman pendeta Wilson Pesangana kembali. Tetapi haruskah kita jujur bahwa cara pandang masyarakat khususnya KP BUMDes harus lebih ditingkatkan cadar wisata, mempunyai managerial skill, rasidewanda gelah orang yang merasa datang ke Bulu Hawar bagi ditandai merasa seperti datang ke Belitung atau ke Bali, di mana ketika kita pulang dari sana yang dalam pikirkan itu adalah
Kapan lagi aku datang ke sini? Kapan lagi aku datang ke sini? Jadi kedua kan dari highlight do tekankan dukal bahwa ini desa rohani. Ini desa rohani. Jadi ulah menlit kari saling tidak enak antara sesama masyarakat Bulu Awar sendiri, tapi anda harus bersatu padu untuk menciptakan suasana yang rohaniah lah kalak pe lah hanya sekali reh puje. Maka tidak ada tiga kusugun Pak Camat Impalku bahwa adi pembangunan fisik enggak oke, tapi adi balik ke program bas pemerintahan untuk katakanlah meningkatkan kapabilitas, kualitas, komitmen, respek krida si dibutuhkan para bumdes tebal. Adina terkait dengan pembangunan SDM memang adina si bagi kami melalui paparan para OPD sewaktu kami studi banding, tiga memang ditampung bahasa APBD Kabupaten Serdang, pelatihan atau sosialisasi terkait dengan guide dan sebagainya. Hanya saja memang bagi si Kata Kundai memang bahas pembangunan kawasan wisata rohani Bulu Hawar itu harus ada 3 pilar: pemerintah, masyarakat dan pihak swasta, dalam hal ini GBKP. Jadi saat ini pemerintah pusat sudah memberikan anggaran yang lumayan besar kepada desa untuk dikelola. Jadi kami juga sudah mendorong pemerintahan desa untuk merespon. Jadi kami sudah tekankan kepada kepala desa, unsur pemerintahan desa, agar jangan dalam penyusunan APBDes itu jangan sampai meninggalkan rencana ini, harus sinkron juga. Iya, betul Pak, betul. Kadang kepala desa juga memang dan perangkatnya kadang mungkin belum paham. Jadi oleh karenanya kami ingatkan terus kepada pemerintahan desa untuk dalam penyusunan APBDes setiap tahunnya itu harus sinkron. Harus sinkron dengan rencana besar yang ada di Bulu Hawar. Itu tidak boleh lari, karena itu tadi jangan nanti pemerintahan desa karena sudah didukung oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang, jadi pemerintahan desa membuat kegiatan-kegiatan di luar rencana besar tersebut, karena seperti harus sinkron, harus bersinergi. Jadi kami juga di kecamatan akan memonitor terus penyusunan RAPBDes dan sebagainya desa. Tahun ini kurasa dari desa ada pembuatan video yang dianggarkan melalui dana desa. Video singkat untuk memperkenalkan desa. Wah, itu budgetnya ada 15 juta kalau saya tidak salah. Memang yang mengelola bagus sekali. Instansi lain, tapi mudah-mudahan itu bisa mendorong juga. Jadi bagi Nina Pendeta Wilson Pendai bahwa tahun enda akan ada lebih kurang 20-30% rencana pembangunan. Memang intervensi fisik mungkin lewat bulan Menda akan dimulai karena dalam tender Krina Gundari rencana-rencana pembangunan di memang setiap pasca pandemi COVID ini seluruh daerah, seluruh instansi pemerintah itu pasti mengalami goncangan keuangan juga. Baik, payo. Kabupaten Deli Serdang diwajibkan memang melakukan refocusing anggaran untuk geseran anggaran untuk mendukung penanganan COVID-19. Jadi memang mungkin ada pengurangan anggaran itu belum sampai memang kepada kami, tapi terakhir kami bicara memang tahun ini ada pembangunan seperti yang disampaikan pendeta tadi, pembangunan rumah aula, populasi sama akses, lanjutan pembangunan akses jalan menuju desa Sukamaju atau Sukamaju ya. Oke. Itulah sementara. Oke, jadi dari fisik akan dimulai pada bulan 6 ini dan anggarannya sudah turun, luar biasa. Tapi Naipi katakan dulu bahwa salah satu si paling penting adalah misalnya perilaku, entah kebiasaan masyarakat kakak, ya dari sisi yang paling sederhana, kebersihan misalnya, harga-harga yang paling wajar
ulaka misalnya reh kalak kuje cane kita ka si naikkan kargana bagi ingat-ingat si dewan wakap enaknya karin cesi aku sangat setuju dengan katakan bahwa pembangunan desa bulu awar itu harus menjadi tanggung jawab entah kolaborasi tiga pihak pemerintah GBKP dan masyarakat janah nidudai ada pemerintah kari berusaha usur untuk pembangunan dari sisi fisiknya, tapi masyarakat dan GBKP tolong deh dibangun juga pada saat yang sama pembangunan masyarakat. Nah, wah, wakap makin clear, makin jelas konsep pembangunan untuk Desa Bulu Awar Impalku. Pak Camat kami, Camat Sibolangit, melala bujur, sada narikal ate kusunggun kam, adibagai, kai himbondu man kita kerina, khususnya masyarakat Sibolangit, khususnya KP masyarakat Bulu Awar, entah kita secara keseluruhan GBKP, silakan Pak. Ya, bujur. Jadi kami bas pemerintah kecamatan Sibolangit, Nari, mengajak seluruh masyarakat Bulu Hawar secara khusus, di mana seluruh masyarakat Bulu Hawar wakap nggom tehna rencana besar enda nggom krina terpemeteh lah terpengangka terkait rencana besar enda. Jadi berharap kami seluruh elemen masyarakat silit ibas Desa Bulu Hawar secara khusus dapat mendukung dukungan yang sekecil apapun itu sangat dibutuhkan oleh kita semua untuk mengembangkan Desa Bulu Hawar. Artinya yang paling penting dalam hal ini adalah perubahan pola pikir tadi, pola tindak. Kami sudah sering tekankan juga kepada masyarakat, kita jangan orientasinya dulu ke income atau ke uang. Iya, Pak. Ketika kita berpikir untuk mengembangkan satu wisata, kita langsung berpikir, duit can. Jadi kami sudah minta kepada masyarakat, mari kita berbuat sekecil apapun itu, bergotong royong, seperti yang dibuat Pendeta Wilson, melaksanakan pendidikan mental, spiritual kepada anak-anak KKR dan sebagainya. Jadi mohon dukungan dari seluruh masyarakat Bulu Hawar dan masyarakat Kecamatan Sibolangit, karena apa yang kita rancang, kita akan laksanakan di Desa Bulu Hawar ini bukan untuk kepentingan siapa-siapa, bukan untuk kepentingan GBKP, bukan untuk kepentingan pemerintah, tapi untuk kepentingan kita seluruhnya. Terkhusus masyarakat Desa Bulu Hawar tentunya. Makanya kunci dari keberhasilan ini adalah masyarakat Bulu Hawar. Tidak ada kata lain. Kuncinya adalah masyarakat Bulu Hawar. Kalau masyarakat Bulu Hawar ingin maju, pemerintah siap mendukung. Dan saya yakin pasti siap mendukung. Jadi mari kita sukseskanlah rencana besar yang telah disusun, dirancang oleh pemerintah daerah, pemerintah desa, GBKP, dan dalam hal ini runggunlah GBKP Bulu Hawar. Iya, Pak. Ya, jadi melala bujur Pak Camat Sibolangit, Impalku Guru Singa Bergana, orang muda tapi dipakai Tuhan untuk menjembatani GBKP dengan pemerintahan Kabupaten Deli Serdang. Ladai ku kejap bagai ganteng nak kami Impalku, tampan ganteng luar biasa. Sekali waktu pagi jumpa darat kita adinggo kari COVID edah. Bujur ras bujuah-juah Pak Camat Impalku, bujur. Sampai jumpa, bujur. Ya. Oke. Ya.